Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita jangan lakukan ini sebelum akad. Nah Ustadz Maulana, hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebelum akad nih ya kan. Kalau zaman sekarang ini kan nikah beda umur ya Beda kan. usia. Beda usia. Terus habis itu jodohnya juga mungkin udah punya anak gitu kan. Tapi sebenarnya katanya ada gak sih adab dalam memilih status pasangan? Kalau bisa sih nyari yang masih single-single aja. Tapi kalau udah gak ada pilihan lain, ya mau dikata apa, janda juga gak apa-apa gitu. Asal jangan istri orang. Selama ini saya selalu tawari, ada janda Ustaz ngapain cari? Oh nah misal. Dalam kasus Ustadz Maulana, Ustadz mau misal, oh ya atau siapapun, oh ya kasus ini, Fulan bin Fulan gitu ya. Nah itu tuh baiknya tuh sebenarnya kalau dalam pandangan saya tuh nggak apa-apa sebenarnya mau yang masih single atau yang maaf ya janda udah punya anak pun juga statusnya sama atau kalau janda mau udah punya anak sebenarnya kita ya misalkan menolong asal bukan janda cantik emang yang udah di desa yang udah susah yang emang harus dibantu ekonominya gitu. Jadi pengen ngobrol lah kalau kayak gini Ustadz. Mohon tausiahnya Ustadz. Makasih banyak Caca yang luar biasa banyak pengalamannya karena banyak kawannya. Oh iya. Betul. Izin Abi dan Ustaz Sams. Masya Allah tabarakallah. Buat semuanya yang mau menikah. Ingat yang menikah itu laki-laki. Perempuan dinikahi. Maka yang memilih laki-laki. Yang menerima perempuan. Makanya jangan dipaksa. Maka yang memilih laki-laki, ketika engkau sudah memilih, maka kalau pilihannya, maka hendaklah kalian menikah dengan perawan. Kalau masih ada perawan. Kalau ada pilihannya, yang mana mau dipilih? Perawan atau janda? Perawan atau janda? Jeng. Ada lagunya itu kan? Kalau perawan itu Masya Allah tabarakallah. Kenapa kata Nabi? Karena lebih segar rahimnya. Lebih muda anaknya. Lebih muda rizqnya. Jadi banyak kelebihannya. Gampang diajarin. Kalau yang janda dia yang ngajarin. Betul. Biasanya yang perawan itu ya manut. Kalau tidak seperti begitu caranya. Berdasarkan pengalaman saya, bertengkarlah kau. Tapi boleh nggak memilih janda? Why not? Kenapa tidak? Kalau memang itu jodoh, maka ini pilihan. Dan tidak ada larangan memilih janda. Apalagi kalau janda punya anak. Anaknya sudah S2. Apa tuh S2? Sudah sarjana S2. Oh, berarti jandanya umur berapa? Nenek yang dinikahi. Kalau yang ngaku-ngaku perawan padahal udah gak perawan gimana Ustaz? Itu urusan dia. Tidak boleh menceritakan aib. Meskipun kepada suaminya. Kepada calon suami tapi harus terbuka dong. Kalau kepada calon suami harus terbuka dong. Gak boleh bohong. Makanya itu tadi kata Ustaz Sam. Ada yang namanya penyelidikan. Dari orang terdekat. Penting tuh ya Ustadz Maulana ya. Masya Allah tabarakallah. Ya itu. Ya udah panjang nanti nih episode berikutnya deh ya kalau gitu ya. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ini seru banget nih karena memang zaman sekarang ya Bu kita sebagai orang tua tuh harus deket sama anak-anak, harus bisa mendidik anak kita sebaik-baik mungkin karena apalagi perempuan, afwan ya, kehormatan kita itu gak hanya ada di kepala ya Bu ya, tapi ada di bagian yang lain itu juga merupakan salah satu kehormatan buat kita gitu. Nah sekarang kita langsung aja yuk sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan jamaah nih, aku mau belajar dulu sama Abi Maki. Abi, berbicara tentang ada adab-adab sebelum menikah, katanya ada sebuah perilaku atau perlakuan atau sesuatu ya yang kalau kita lakukan atau nggak boleh kita lakukan tapi kalau kita sampai lakuin ini bisa termasuk dosa besar katanya begitu Bi. Maksudnya apa tuh perlakuan apa itu Bi? Mohon tausiahnya. Bismillah ya. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Caca, terima kasih. Bismillah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Seperti ini Allah kumpulkan kita di sini, seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, tabarakallah, memang nikah ini adalah sesuatu yang sangat suci dan indah. Ibadah sepanjang masa. Subhanallah. Maka ingat, hati-hati, ada kelihatannya satu pernikahan tapi diharamkan. Ingat ya, ini haram hukumnya. Pertama, yang digambarkan para ulama, muhallil. Apa maknanya muhallil? Simak kalimat ini baik-baik. Misalnya, ada seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya tolak bain. Tolak bain itu sudah tolak 3. Gak mungkin lagi untuk rujuk, gak mungkin lagi untuk kembali, kecuali wanita mantan istrinya ini karena sudah ditalak 3 kali, harus menikah dulu wanita ini dengan laki-laki lain. Akhirnya mantan pertama laki-laki mengatakan, waduh, saya ingin kembali nih sama mantan istri saya. Maka dia mencari, coba temannya atau siapa, kamu mau gak nikahin mantan istri saya, setelah itu nanti kamu ceraikan. Setelah itu apa? Saya biar halal menikah mantan istri saya. Maka ini muhallil, artinya seseorang yang menghalalkan pernikahan untuk mantan suaminya. Ini adalah haram hukumnya. Tidak boleh muhallil ini. Iya, nggak boleh. Ini yang kedua, ada yang namanya dikatakan nikah tapi disebutnya adalah nikah mut'ah. Ingat ya, jangan mu'tah. Kalau mu'tah peperangan itu. Iya. Ya, nikah mu'tah itu bukan nikah mu'tah. Mu'tah itu peperangan mu'tah, tapi mut'ah. Apa artinya nikah mut'ah ini? Bahasa yang sekarang kita gambarkan adalah nikah kontrak. Gimana? Begini nih nikah kontraknya. Saya nikahkan putri saya yang bernama Fulana, itu kan? Tak sampai tanggal sekian, bulan sekian, dengan mas kawin sekian ditentukan. Saya nikahkan putri saya, ya, denganmu dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Berarti sudah selesai. Apabila telah ditentukan tanggalnya itu, maka begitu sampai tanggalnya, dia sudah tidak suami istri lagi. Ini adalah nikah kontrak kalau dibilang bahasa kita, ataukah disebut nikah mut'ah, dan ini adalah haram hukumnya. Nah, boleh itu. Haram, jelas-jelas haram. Hati-hati. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu dengan mata, udah nikah mut'ah aja. Tidak boleh. Yang ketiga, simpan baik-baik, adalah nikah syighar. Ini nikah syighar ini apa? Simpan baik-baik. Nikah syighar ini dalam hadis Rasulullah SAW, ya, kita persingkat dengan mengatakan intinya, contohnya nikah syighar ini ada seorang laki-laki, ya, lalu mengatakan kepada temannya, mengatakan untuk singkat saja, kamu punya adik, ya, tolong adik kamu itu dengan mengatakan siap-siap. Kenapa? Karena aku juga punya adik perempuan. Kamu akan aku nikahkan dengan adik perempuanku dengan syarat engkau nikahkan aku dengan adik perempuanmu. Atau dengan syarat engkau nikahkan aku dengan kakak perempuanmu. Hati-hati, seakan-akan ini sebagai syarat, dengan kenyataan yang ada bisa jadi. Satu, adiknya yang laki-laki, yang adiknya perempuan atau kakaknya perempuan menikah dengan laki-laki ini bukan karena cinta tapi karena syarat. Syarat. Yang kedua, seakan-akan di situ tidak adanya mahar. Seakan-akan kita barter. Kakakmu barter dengan adikku. Kamu nikahkan aku dengan kakakmu. Kamu akan aku nikahkan dengan adikku. Seakan-akan barter di situ dan tidak ada yang namanya apa? Mahar. Maka para ulama hati-hati dalam masalah pernikahan ini. Memang pernikahan ini sesuatu yang suci, yang indah, yang luar biasa. Tapi jangan dipermudah. Jangan sangat Islam mengajarkan bagaimana tentang masalah ini. Hati-hati, ulangi lagi. Muhallil tadi digambarkan seperti apa. Lalu mut'ah bagaimana gambarannya. Dan asyighar bagaimana gambarannya. Kesucian yang Allah berikan keindahan di dalam syariat ini. Tolong lihat baik-baik mana yang terindah, mana yang sahih, mana yang haram. Karena sekali lagi, yang namanya pernikahan ini adalah syariat yang indah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi sebenarnya menikah itu Allah tidak mempersulit, betul. Tapi kita jangan mengecilkan juga. Betul. Menggampangkan, strateginya gini aja, nggak boleh. Ini Tidak tadi bisa. 3 hal ini yang membuat kita menjadi dosa besar nih ya. Betul. Dan bahkan tidak sah pernikahannya kalau Tidak seperti sah. itu ya, karena Terus diharamkan. Kalau wanita udah menikah sama suami, nama belakangnya ikut nama belakang suami atau tetap nama belakangnya bapak kandungnya? Sebaiknya dan alal asah itu kepada nama bapak kandungnya. Oh gitu. Jadi kalau saya tetap bener ya. Iya. Namanya Caca Frederika ya Caca Frederika aja. Nama bapak saya kan Prasetyanto bukan Masya Ganinuto Allah. gitu ya. Allah Ganinuto anak saya gitu ya Abi. Makasih. Sami-sami. Jazakallah khair Abi. Masya Allah tambahan ilmu nih luar biasa. Tepuk tangan dong Bu. Bapak udah mau tepuk tangan aja. Seneng ya Bapak ya.
Iya, itu kita harus mengajarkan ya Bi ya, karena masih banyak yang salah kaprah sekarang gitu. Kita ngikutin nama suami, padahal kalau di Islam tidak seperti itu. Nah jamaah, kita kasih kesempatan lagi deh buat jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau tanya angkat tangan dong Bu. Ini udah jauh-jauh dari Kabupaten Bandung Barat nih. Ayo, tepuk. Ya oke, yang di depan deh boleh silahkan. Ada yang mau, silahkan Ibu, dari mana, siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eba Subaikah dari Pengajian Muslimah NU, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Saya mau bertanya, ada orang yang menikahkan di bulan Ramadan, ingin memperhemat prasmanan, tapi ada adab. Ada ayah-ayah wae Ibu mah, Masya Allah. Jadi gimana gitu maksudnya Iya. gitu. Gimana maksudnya Ustadz Syam? Ada orang pengen ngawinin, jangan bulan ini, bulan depan aja pas lagi Ramadan. Kenapa? Biar hemat gitu. Pernah hadir gak acara nikahan bulan Ramadan? Enggak sih, belum sih. Belum pernah ya? Belum. Kayaknya Ustadz pernah? jarang-jarang. Belum pernah sih. Nah sebenarnya gimana hukumnya dalam Islam? Mohon tausiahnya. Baik, sebelumnya kita buka dulu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Al-Ayah, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 tentang berpuasa. Jadi kalau ibu bertanya tentang bagaimana kalau ada orang menikah di bulan suci Ramadan, maka ketahui dulu bahwasanya yang membatalkan puasa itu tidak termasuk di dalamnya akad nikah. Jadi kalau ada orang puasa di bulan Ramadan lalu melangsungkan akad nikah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Berarti sah-sah saja orang yang menikah pada siang harinya bulan suci Ramadan. Yang tidak boleh itu ketika dia menikah di bulan Ramadan lalu berhubungan di siangnya Ramadan. Maka itu yang dilarang. Jangankan pengantin lama pun dilarang berhubungan di siangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, kalau ditanyakan karena alasannya menghemat daripada apa tadi Bu? Prasmanan. Biaya prasmanan. Karena kalau bulan suci Ramadan itu tidak makan siang orang. Bukankah kalau bulan suci Ramadan semakin banyak kita keluarkan untuk buka puasa? Bukankah kalau bulan suci Ramadan orang malah berlomba-lomba untuk bersedekah makanan? Bukankah kalau bulan suci Ramadan orang berlomba-lomba bersedekah untuk buka puasa? Maka kalaupun dilangsungkan pernikahan di bulan suci Ramadan di siang harinya Ramadan, tidak membatalkan puasa selama orang tersebut mampu untuk menjaga ibadah Ramadannya. Lalu makan-makannya ya nanti pas buka puasa atau makan-makannya pas habis tarawih. Jadi subhanallah kalau ditanyakan ada orang berniat untuk melakukan resepsi pernikahan ataupun akad nikah di bulan suci Ramadan karena niatnya untuk menghemat prasmanan, tidak mesti nunggu Ramadan untuk menghemat Bu.
Tidak mesti nunggu Ramadan untuk menghemat. Boleh di bulan apa saja. Kalau memang kemampuan kita segitu ya segitu. Jangan sampai melampaui batas kemampuan seseorang. Ada orang karena terlalu banyak melihat daripada yang lainnya. Saya pengennya ini, pengennya ini, pengennya ini. Makanya ulama mengatakan kita semakin sering melihat dunia, kesuksesan dunia, maka tentara dunia masuk ke dalam hati. Tapi semakin sering kita mendengarkan kisah tentang orang yang sukses akhirat, maka tentara akhirat yang masuk ke dalam hati. Karena terlalu sering melihat dekor ini, apa ini segala macam, tentara dunia masuk ke hatinya sehingga nanti menikah pengennya begini, pengennya begini, pengennya begitu. Subhanallah. Padahal manusia dikasih 2 gunung emas aja juga belum tentu puas ya. Gak mau puas, Masya subhanallah. Allah, Makanya tabarakallah. kalau mau menghemat nggak mesti nunggu Ramadan, kapan Oke, saja. baik. Jazakallah khair. Sama-sama, Ustaz Kak Syam. Caca. Terima kasih banyak, Masya Allah. Abi, ini ada pertanyaan lagi nih Bi. Dari Instagram nih Bi. Iya. @jinanew16 nih Bi. Pertanyaannya Bi, Assalamualaikum Ustadz mau nanya. Ada orang yang mengumumkan mahar melalui resepsi dan sebagainya. Itu kan termasuk keadaan dalam termasuk ke dalam ada pernikahan. Nah sebenarnya emang betul begitu atau bagaimana? Siapa yang berhak mengumumkan mahar? Mempelai, penghulu, atau MC acara? Gimana sih Bi? Ini penting, kayaknya harus jawabnya dengan tausiah singkat saja. Iya. Jangan kemana-mana, tetap hanya di Islam itu indah. Jamaah, Alhamdulillah. Kirain sekarang mau langsung dijawab.